Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Nuhamatofani dengan NIM 21210141039 dari Prodi Sastra Indonesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan dan juga membahas mengenai beberapa karya seni lukis dari salah satu pelukis terkenal di era dinasti Joseon, yaitu Kim Hong-do. Berikut penjelasannya. Kim Hong-do dikenal juga sebagai Danwon. Ia merupakan salah satu pelukis terkenal dari dinasti Joseon Korea. Ia melukis berbagai lukisan seperti pemandangan alam, bunga, burung, dan juga lukisan Buddhisme. Selain melukis, Kim Hong-do juga menulis puisi dan bermusik. Kim Hong-do lahir di Ansai dari keluarga kelas menengah pada tahun 1745. Gurunya adalah Gang Se-hwang yang membantunya untuk mengembangkan Jingkyong Sansu atau gaya lukisan landscape yang khusus untuk menggambarkan pemandangan Korea. Pada tahun 1766, Gang Se-hwang merekomendasikan Kim Hong-do yang berusia 21 tahun ke istana dan menjadi anggota dari Do Hwaso atau Biro Pelukis Istana Joseon. Ia ditugaskan untuk melukis adegan acara istana dan ojin atau potret raja, yaitu Raja Yongjo serta cucunya yang menjadi penerus Raja Yongjo. Kim Hong-do sudah menghasilkan lebih dari 700 karya seni lukis. Gayanya berasal dari lukisan Sekolah Selatan Namjonghwa. Perbedaan aliran lukisan ini terletak pada gaya dan isi karya. Pelukis aliran selatan biasanya akan fokus pada sapuan kuas yang lebih ekspresif dan pendekatan yang lebih impresionistik dibandingkan dengan aliran formal dari utara yang justru memperlihatkan detail dan penggunaan warna serta mode dan metode yang lebih halus. Lukisan Kim Hong-do yang terkenal yaitu tentang kehidupan sehari-hari rakyat biasa pada masa dinasti Joseon dalam karyanya yang berjudul Danwon Pungsok Dochop. Danwon Pungsok Dochop merupakan buku bergambar cerita rakyat Danwon yang berisi 25 genre lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari orang biasa. Lukisan itu berukuran sekitar 28 x 24 cm. Fokusnya yaitu pada pokok permasalahan. Dan lukisan tersebut juga bersifat informal dan warnanya juga lebih hemat. Sodang, sekolah desa. Dalam lukisan ini terlihat ada seorang anak yang sedang menangis dan ditertawakan oleh anak lainnya karena dimarahi oleh sang guru. Sang guru juga sedang menggunakan bangon yang merupakan ciri khas dari sarjana Konghucu. Meja kosong tersebut menunjukkan bahwa ia sangat berpengalaman sehingga tidak memerlukan bahan referensi untuk mengajar. Sedangkan tongkat di sebelah kiri guru digunakan untuk memukul betis siswa tersebut dan siswa malang itu juga terlihat mulai melepaskan ikatan pergelangan kakinya sebagai persiapan menerima hukuman. Nongari, membajak sawah. Pada lukisan ini terlihat para petani yang sedang bekerja keras sambil tersenyum. Sehingga dari sini terlihat betapa senangnya mereka dengan pekerjaannya. Hwang Sogi, menembakkan anak panah. Dalam lukisan ini terlihat seorang pemanah yang tampak mengalami kesulitan. Sedangkan yang lain sedang melihat betapa lurusnya busur panahnya. Dan seorang lainnya juga terlihat sedang merangkai busurnya. Sirom, gula tradisional Korea. Pada lukisan ini terlihat ada penjual yacht atau permen yang tampak tidak peduli pada keramaian di sana. Terdapat juga penonton yang melepas sepatunya agar lebih nyaman dalam menonton acara gula tersebut. Dan selain itu juga terdapat beberapa ekspresi dan emosi dalam lukisan ini. Terdapat juga satu hal yang menarik, yaitu ada satu yang tidak terlihat wajahnya. Hansang, menjajakan. Dalam lukisan ini terlihat ada laki-laki dan perempuan yang tampak akan berpisah untuk menjajakan atau menjual sendiri-sendiri. Mudong, anak laki-laki penari. Dalam lukisan tersebut, seakan yang melihatnya juga bisa ikut merasakan gerakan dan juga mendengar suara hegem, piri, degem,
janggu, dan gendang atau bok. Ini adalah metode komposisi yang terdiri dari 6 anggota yang biasa disebut Samhyeonhyukgak. Sistem mudong diperkenalkan pada masa pemerintahan Raja Sejong dan digunakan untuk menari dan menyanyi sebagai pengganti kisaeng untuk mencegah adanya pesta pora di kalangan pejabat pemerintah selama jamuan makan yang sebagian besar dihadiri oleh laki-laki. Gihwaeji, ubin atap. Dalam lukisan ini terlihat pria di sebelah kiri melempar ubin ke pria di atap. Ada juga pria yang sedang memeriksa lurusnya pilar dengan satu mata tertutup. Dejanggan, bengkel pandai besi. Dalam lukisan ini seperti terdengar suara logam dan terlihat otot-otot yang menggembung dari salah satu pekerja. Pria di bawah juga tampak sedang mengasah alat yang sudah usang dan alat yang terlihat seperti jige di kiri bawah. No Sangguan, pergi piknik. Pada lukisan tersebut terlihat seseorang yang sedang tersenyum pada keluarga itu, atau mungkin lebih tersenyum pada wanita itu. Dia menunggangi seekor keledai betina yang terlihat sedang menyusui anaknya. Ia dibimbing oleh seorang laki-laki bertelanjang kaki. Selain itu juga terlihat sang ayah yang tidak berada di atas sapi dan sedang menggendong anaknya. Jongwe, pengumpulan sedekah. Lukisan ini menggambarkan para biksu atau penghibur jalanan yang berpakaian seperti itu untuk meminta sedekah dengan menjual jimat dan jimat kertas. Narutbe, dua perahu. Pada lukisan ini terlihat adanya orang-orang dari kelas sosial yang berbeda. Jumat, sebuah kedai. Dalam lukisan tersebut terlihat pasangan di sebuah penginapan sedang makan dan minum sambil beristirahat dari perjalanan mereka. Pemilik penginapan juga sedang menyendok magoli atau anggur beras mentah yang biasanya tidak dipasteurisasi. Biasanya kandungan alkohol pada magoli ini sekitar 6 hingga 9%. Gonu Nori, permainan gonu. Pada lukisan tersebut terlihat adanya para petani yang sedang beristirahat dari kerja kerasnya untuk bermain gonu. Gonu Nori sendiri adalah salah satu permainan papan tradisional yang menggunakan lantai tanah, ranting, dan juga batu. Balateo, tempat mencuci. Dalam lukisan tersebut terlihat seseorang yang sedang mengintip wanita yang sedang mencuci pakaian di sungai. Selain itu, tampak juga seorang anak bersama ibunya yang sedang menyisir dan mengepang rambut. Umulga, sumur. Pada lukisan tersebut terdapat seorang pria yang sedang menunjukkan dadanya tanpa ragu, namun wanita tersebut justru tampak malu-malu dan membuang muka. Lukisan tersebut sebenarnya menyinggung pemisahan jenis kelamin pada masa dinasti Joseon. Selain itu, juga terdapat seseorang yang sedang membawa air dari sumur tersebut. Dambe Solgi, merobek daun tembakau. Pada lukisan tersebut seakan kita juga bisa ikut merasakan betapa panasnya hawa pada saat itu. Dan kemungkinan ini juga menggambarkan pada saat musim panas. Jalijagi, menanam tikar. Lukisan ini menggambarkan sebuah keluarga di mana terlihat ada sang ibu yang sedang memintal benang, ayah yang sedang menenun, dan juga anak yang sedang membaca buku. Tongkat yang dipegang anak tersebut membantunya untuk membaca dengan lantang, sehingga tergambar betapa besarnya harapan orang tua agar anaknya ini berhasil pada studinya dan tidak menjadi penenun seperti orang tuanya. Piotajak, perontokan padi. Pada lukisan ini terlihat adanya sekelompok pekerja di bawah pengawasan seorang laki-laki yang sedang menghisap pipa bambu panjang yang kemungkinan ia adalah pemilik tanah. Namun lukisan ini bukan bermaksud sebagai kritik terhadap perjuangan kelas sosial, karena sebagian besar pekerja terlihat sangat senang melakukan pekerjaan mereka. Gerim Gansang, menghargai sebuah lukisan. Dalam lukisan ini meskipun tidak terlihat lukisan sebenarnya, tetapi dapat terlihat adanya berbagai macam emosi dalam wajah mereka. Gilsam, menenun. Pada lukisan ini terlihat adanya sang nenek yang sedang menggendong cucunya sambil memperhatikan pekerjaan ibu dengan saksama. Kyeonjabaki, sepatu kuda.
Lukisan ini menggambarkan tentang cara menarik dan juga unik dalam memasang sepatu kuda, terutama jika dibandingkan dengan cara yang dilakukan sekarang. Gogi Jabi, memancing. Ikan sendiri masih menjadi bagian penting dari pola makan masyarakat Korea. Pada lukisan ini juga terlihat adanya burung air yang berkumpul di dekat para nelayan. Shin Heng, dalam perjalanan menuju pernikahan. Lukisan ini menggambarkan pengantin pria yang sedang menuju rumah pengantin wanita untuk melaksanakan upacara pernikahan. Dia menunggang kuda putih. Wanita di belakangnya kemungkinan adalah Mak Comblang. Selain itu juga terdapat pria yang sedang memegang bebek kayu. Bebek Mandarin melambangkan kedamaian, kesetiaan, dan banyak keturunan. Chomsim, waktu makan siang. Lukisan ini menggambarkan orang-orang yang sedang makan. Terlihat juga seorang wanita yang sedang menyusui bayinya dan seekor anjing yang seperti sedang menunggu dengan sabar untuk mendapatkan makanan. Jang Togil dalam perjalanan ke pasar. Pada lukisan tersebut terlihat kuda-kuda tersebut tidak membawa beban apapun. Jadi sepertinya para pedagang sudah berhasil menjual semua dagangannya. Itu tadi merupakan 25 karya seni lukis dalam Danwon Pungsokdo Chop karya dari Kim Hongdo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.